Sudah habis uang banyak, gonta-ganti milling, tapi beras masih ngelas. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami kasus seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalamannya. Jadi ini begini teman-teman, ada di penggilingan yang sudah habis uang banyak ya untuk beli milling, ulir, bahkan sampai outlet pun diganti. Tetapi ternyata hasil berasnya itu masih ngelas terus ya. Nah, akhirnya tuh yang punya penggilingan itu punya teman, yang temannya itu punya kenalan saya. Akhirnya diarahkan ke saya begitu. Intinya begini ya teman-teman, mungkin bahkan saya dulu pun pernah ya gonta-ganti alat sampai mengiling itu sampai cuman sekali dipakai aja, beli dipakai ternyata hasilnya jelek, dilepas lagi, beli lagi, begitu terus sampai habis banyak tapi belum bisa menghasilkan beras maksimal lah. Jadi intinya kalau untuk beras ngelas ya itu tidak hanya tergantung pada milling gitu teman-teman. Setelah saya pelajari ternyata bisa saya kasih gambaran seperti saya simpulkan begini. Untuk menghasilkan beras yang tidak ngelas itu kunci utama pertama ya outlet pertama, outlet dulu. Ini jarang diperhatikan ya. Outlet teman-teman ukur ya. Sekali lagi harus punya sketmat ini. Kalau nggak pakai sketmat ya pakai penggaris nggak apa-apa lah. Outlet yang bagus biar berasnya putih dan tidak terlalu ngepres, itu pakai yang ukuran 11 ya, 11 maksimal lubangnya itu 11 cm ya. Ini kalau diukur ini 11 ini. Nah, itu teman-teman ukur apakah ini 11. Nah, ini kan 11, ini pas 11. Nah, ini 11 lah ini. Nah, 11 cm. Ada kalanya itu outlet itu ukurannya sampai 12 ya, itu terlalu lebar ya. Bahkan kalau punya saya itu tidak ada 11, 10,5. Itu nanti pengaruhnya tidak terlalu ngepres begitu. Nah, kalau outlet sudah benar 11 berarti outlet tidak masalah. Dan juga perhatikan ini ya teman-teman, biasanya itu outlet itu habisnya di sini. Jika ini sudah habis ya, ini bagian yang miring ini, nah ini habis, itu bisa dipopok pakai las stainless atau nanti setelah millingnya itu dimajukan sedikit. Intinya jarak antara ujung ini, ujung pisau ke sini itu jangan terlalu longgar. Nah, jangan terlalu longgar, tapi jangan juga terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti panas ya. Kalau terlalu longgar nanti itu mendangnya banyak kemudian ngelas. Ini perhatikan jarak ini ya, jarak ujung pisau ini ke sini, itu sangat berpengaruh ya. Oke, itu. Yang kemudian yang kedua adalah ini ya teman-teman, sekali lagi milling ya. Nah, ini saya akan memberikan gambaran begini. Bahkan milling-milling yang dulunya bagus sekarang itu banyak yang menjiplak. Contohnya adalah Kenindo ini ya. Kenindo sekarang ini wah itu ukurannya macam-macam. Ini milling ini sudah saya coba juga, apa adanya coba, itu ternyata ngelas semua. Yang ini bahkan lebih berat lagi, getar ini ngelas, ini ngelas. Padahal aslinya dulu ini milling-milling bagus ya, tapi sekarang itu milling yang bagus ini banyak yang nyetak itu, istilahnya bajakan begitulah. Nah, ini saya bahkan ini ya teman, lubangnya ini pun juga sudah tidak presisi ya. Sekali lagi kalau beli milling usahakan punya sketmat ya, biar bisa diukur begitu. Pernah saya bahas di video yang saya sebelumnya ya. Ini lubangnya terlalu besar, terlalu oblak. Jadi kan nantinya walaupun ini nantinya center, ketika dipasang di as jadinya tidak center lagi karena ini terlalu oblak. Terlalu oblak. Nah, begitu juga ini ya. Ini kalau ini presisi, tapi yang dua ini tidak presisi. Nah, itu nanti di grinder lagi, di setting ulang ya. Nah, bahkan ini ya teman, saya contohkan ini yang sama-sama Kenindo aja ini ukurannya berbeda ya. Ini kan sama-sama Kenindo ini. Ini Kenindo, ini juga Kenindo tadi ini.
tapi beda. Ini pisaunya ini 12 cm, sedangkan ini cuma 11, berapa ini? Nah, ini 11,6. Nah, oke. Jadi untuk cara milih saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Yang penting saya di sini saya akan praktekkan biar tidak ngelas itu ya. Kalau RPM standar ya, RPM standar saya akan pakai RPM di sini itu 700. Tapi kalau pakai RPM tinggi beda lagi stylenya. RPM standar atau poles itu biar tidak ngelas, usahakan ya jarak antara pisau dengan gapit itu jangan lebih dari 5 mili kalau saya ya, jangan lebih dari 5 mili. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Gampang. Pertama teman-teman ukur ya diameter ini. Misal saja ini aja. Ini kita ukur begini. Misal gampangannya ini ketemu 12 begitu. 12 gitu aja. Nah, misalnya ketemu 12. Kemudian kita ukur jarak antar gapit ya. Ini enggak ada gapitnya tapi saya contohkan ini sebagai contoh ya. Ini harus ada gapitnya ya. Diukur jarak antar gapit. Nah, ini kalau misalnya ada gapitnya kan, ini cuma contoh ya. Nah, ada gapit. Misal nanti ketemu 13 begitu. Jadi jarak antar pisau miling 12 ini ya. Nah, ini ada 12. Kemudian antar gapit itu 13, tinggal dikurangkan 13 dikurang 12. Hasilnya berapa? 1 cm. 1 cm itu dibagi 2. Bagi 2, ketemunya adalah setengah cm atau 5 mili. Itu insya Allah sudah pas ya. 5 mili itu maksudnya itu jarak sini ya. Ini ke sini 5 mili, ini ke sini 5 mili. Gitu. Insya Allah kalau jarak 5 mili itu las itu nggak bakalan bisa lolos. Nah, tapi kalau nantinya remuk, nah itu yang paling susah itu kalau ngelas dan remuk itu biasanya itu karakter milingnya terlalu benjol istilahnya. Terlalu benjol itu bisa berasnya remuk, juga panas, juga getar gitu. Jadi usahakan beli miling itu yang tidak getar, kemudian berasnya utuh-utuh. Kalau cuma masalah ngelas itu gampang banget, cuma itu yang penting caranya ini. Kemudian ya usahakan kalau pisau itu langsam ya, langsam begini itu yang saya namanya langsam itu jangan ininya terlalu tinggi terus kotak begitu kan, beras itu ngalirnya begini ya biar bisa melompat ke sini. Kalau ini terlalu tinggi, alasnya itu kan muncul dari sini. Gabah yang tidak bisa melompat itu nanti akan timbul las. Begitu ya teman-teman. Kemudian kalau ulir ulirnya nggak ada ya. Yang penting kalau ulir ya, ulir itu usahakan presisi. Maksudnya jangan tinggi miling. Kalau tinggi miling juga nanti berasnya kurang lancar, nanti persambungan. Jadi jangan terlalu tinggi milingnya, nanti menghambat beras, harus langsam gitu. Dan usahakan keluarnya ulir itu nanti jatuhnya di sini ya, jangan di pas ini, nanti berat di diesel. Oke, nanti saya simpulkan lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk mengatasi beras ngelas itu tidak cuman pada miling ya teman-teman. Daripada teman-teman digonta-ganti miling ternyata masalahnya cuman di outlet kan percuma. Intinya begini, outlet kalau bisa itu 11 cm. Lebih baik lagi kalau di bawahnya 10,5 sampai 11 gitu ya diameter ini. Kemudian juga perhatikan ini ya teman, jangan ini kalau terlalu sudah aus begini teman-teman bisa popok, atau yang penting nanti milingnya di setel agak maju ya. Jadi jangan terlalu jarak, yang penting bisa ini ya, ujung pisau ini dengan outlet itu jangan terlalu longgar. Terlalu longgar nanti mendangnya banyak ngelas, terlalu dekat nanti beras terlalu panas, kemudian juga terlalu putih ya, begitu. Ini yang penting jaraknya ini. Nah, oke. Outlet kalau sudah betul begitu, kemudian baru kita pindah ke
milling ya, milling yang penting itu biar tidak ngelas. Kalau di RPM yang RPM standar ya, itu jarak antara pisau dengan gabit itu ya, itu pakai 5 mili. Kalau saya pakai 5 mili ya. Setelah saya utati, cara menghitungnya bagaimana, ukur ya jarak ini milling berapa, misal ketemu 12, kemudian diukur antar gabit ya, bukan antar saringan ya, tapi antar gabit berapa, misal ketemu 13, berarti 13 kurangi 12 sama dengan 1 cm, 1 cm bagi 2 sama dengan 5 mili ya, setengah cm atau 5 mili itu sudah cukup ya. Nah, kalau terlalu longgar bisa ngelas, terlalu mepet nanti remuk begitu. Kalau 4,5, kalau misalnya sepeleng 1 mili itu nggak apa-apa, jadi 4,5, usahakan 4,5 itu nggak apa-apa, misalnya 5,5 itu nggak apa-apa ya gitu. Kalau nanti kalau nyeting ini bisa dipakai grinder ya, di setting pisaunya ini. Tapi kalau remuk ya, tidak ngelas tapi remuk, ataupun remuk tapi ngelas, itu millingnya udah itu parah, itu karakter millingnya itu nggak bisa, sulit lah kalau diperbaiki. Kalau milling masih berasnya utuh, cuman ngelas itu gampang. Tapi yang paling sulit itu kalau berasnya itu sudah remuk tetapi masih ngelas, itu yang sulit nyetingnya. Itu lebih baik ganti milling ya, sudah nggak betul istilahnya. Benjolnya ini loh yang susah itu nyetel benjolnya ini. Oke, kemudian yang terakhir itu ini ya, pertemuan antar ulir dan milling itu usahakan rata atau lebih tinggi ulir nggak masalah, yang penting jangan lebih tinggi milling. Kalau lebih tinggi milling nanti tidak lancar ya, karena akan notok di sini, dan keluarnya beras usahakan di sini. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang saya bagikan ini. Intinya faktor las itu banyak, jadi tidak cuma pada milling. Daripada teman-teman nanti cuma uangnya habis buat beli milling, lebih baik dianalisa dulu satu-satu mana yang bermasalah begitu. Oke, sekian ya mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.